Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bertemu dengan saya, Zulkarnain Hamson, pada kelas pembelajaran video pembelajaran berikutnya. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya ingin mengajak Anda membicarakan tentang bagaimana menulis konten untuk beragam media. Apakah itu sulit? Saya kira tidak. Ini masih menjadi bagian dari apa yang saya sebutkan memenuhi unit kompetensi SKKNI J.60 RAD 00.017.1, yaitu menulis konten untuk beragam media. Saudara-saudara yang saya cintai, kalau kita berbicara tentang beragam media, kita berbicara tentang beberapa jenis media. Media dalam pengetahuan kita, seperti mungkin pernah Anda mengikuti pada materi saya sebelumnya, media ada sangat banyak, sangat beragam. Yang umumnya kita kenali selama ini disebut dengan media cetak. Media cetak itu ada surat kabar, ada majalah, ada tabloid, dan pada klasifikasi lainnya disebutkan selebaran, brosur, dan seterusnya. Itu buku bahkan adalah media cetak. Lalu kemudian kita kenal media elektronik. Media elektronik, saudara-saudara sekalian, yang selama ini kita ketahui ada televisi, ada radio, ada film dengan berbagai bentuknya. Jenisnya maksud saya diantaranya film-film komersial, film-film dokumenter, film-film yang dibuat untuk keperluan pemasaran hiburan pada studio-studio, bioskop-bioskop yang lazim dinonton oleh banyak orang. Kemudian media elektronik itu juga sebetulnya dalam jenisnya ada lebih banyak yang sifatnya pribadi maupun untuk kebutuhan massa masyarakat umum. Sekarang kita kedatangan era baru, era internet, yang juga disebut orang dengan era digital. Era internet ini membawa media yang namanya media online. Media online itu berbasis internet. Media online sangat beragam, saudara-saudara sekalian. Untuk pemberitaan kita kenal ada yang namanya portal berita. Kerjanya tidak ada bedanya dengan media-media lainnya seperti cetak, radio, dan televisi. Di media online ini lazim oleh para peneliti atau akademisi juga menyebutkan sebagai media baru. Media baru memiliki keragaman yang lebih banyak, yakni menyertakan media sosial dan kemudian juga dikenal media chat. Pada video pembelajaran sebelumnya, saudara sudah mengenali dengan baik bagaimana media sosial. Tetapi untuk media online, ya seperti yang kita kenali sebelumnya, mungkin saudara juga sudah tahu, memilikinya bahkan dan beraktivitas di dalamnya, seperti website. Website bisa website pribadi maupun website perusahaan atau organisasi atau lembaga. Ada blog, ya. Tetapi kali ini saudara-saudara, kita diminta bagaimana mengulas, memikirkan dan mendiskusikannya bila perlu untuk beragam media, konten
untuk beragam media atau menulis konten untuk beragam media. Saya harus kembali mengatakan bila mana itu media cetak, barangkali kita tidak mengalami kesulitan terlalu besar karena pemahaman tentang tulisan-tulisan pada media cetak itu kita pelajari sejak kita mulai dari bangku sekolah. Terutama tulisan itu kita mulai dari kita belajar menulis hingga kemudian kita sampai ke perguruan tinggi. Untuk media elektronik umumnya dipelajari orang pada sekolah tingkat lanjutan. Sekolah tingkat lanjutan menengah. Sekarang kita kenali dengan SMA dan SMK. Konten-konten atau cara-cara mengemas pesan melalui media itu sudah mulai terlihat beragam. Ada orang mulai memproduksi yang namanya video-video pendek. Salah satunya, saudara sekalian, pertemuan kita pada video ini itu adalah konten media online yang membuat kita bisa bertemu atau bertatap muka sekalipun kita berada pada waktu dan tempat yang tidak sama. Menulis konten untuk beragam media itu tentu memiliki karakter atau memiliki perbedaan-perbedaannya, dan itu lebih spesifik. Pada media cetak, saudara-saudara akan bertemu dengan gaya menulis untuk kebutuhan media cetak. Untuk media elektronik, saudara-saudara tentu akan bertemu dengan gaya menulis bagaimana naskah radio, bagaimana naskah televisi, dan bagaimana naskah untuk film. Bagi online, saya harus katakan adalah perkawinan dari era cetak dan era elektronik. Sehingga tidak heran kalau Anda misalnya menemukan pada media online, pada portal berita, pada website, pada blog, orang bisa memposting tulisan, memposting grafis, audio, visual, atau video-video pendek karena sifatnya yang multimedia. Saudara-saudara sekalian, tentu ini sangat berdampak. Kemampuan generasi tentu berbeda-beda. Pada generasi saya, sebagian terbiasa dengan yang kita sebut dengan konten menulis, konten tulis. Ya, sesekali kita berada pada era audiovisual atau yang sekarang kemudian dikemas lebih pada teknologi yang kita sebut dengan multimedia. Apakah ada perbedaan antara konten di masing-masing media? Bagaimana menuliskan konten di masing-masing media itu? Kalau itu tulisan, tidak ada bedanya. Jika kita berbicara konten, kita berbicara tentang isi. Apa yang ingin Anda sampaikan melalui media cetak, apa yang ingin Anda sampaikan melalui media elektronik, dan apa yang ingin Anda sampaikan melalui media internet atau media online. Kita sudah berbicara tadi tentang konten. Konten itu kata lain dari isi pesan. Sekali lagi, konten kata lain dari isi pesan. Jika saudara bertanya, apakah isi pesan pada media cetak? Jawabannya ada dua, tulisan dan gambar, tulisan dan grafis. Anda tidak akan mendapatkan pada media cetak video dan audio, tidak ada suara dan tidak ada gambar gerak di sana. Bagaimana dengan konten pada media elektronik? Konten pada media elektronik, televisi lazimnya kita bisa lihat seperti televisi kita di rumah sekarang. Itu ada tulisan, ada gambar, ada grafis, dan ada suara. Pada radio, Anda hanya dapat mendengarkan audio. Konten pada radio itu memang sedikit lebih rumit, dikarenakan seseorang harus punya kemampuan
mendesain bagaimana suara atau audio itu mewakili apa yang Anda gambarkan. Hal yang berbeda tentu pada televisi, karena televisi tanpa harus diceritakan, gambar akan bercerita. Sekalipun tidak ada sama sekali narasi atau tidak ada suara yang bisa menceritakan apa yang terjadi, gambar cukup bisa berbicara. Ini tentu sangat berbeda pada radio, karena radio tanpa gambar, seseorang harus punya kemampuan mendeskripsikan atau menggambarkan suasana itu sedetil mungkin agar yang mendengarkan informasi atau berita paham apa yang sedang terjadi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita kembali ke media online seperti sekarang ini, inilah era di mana para penulis-penulis konten, saya maupun Anda atau orang-orang yang profesional di luar sana menemukan sebuah kesempatan yang luar biasa, menurut saya menarik, dimudahkan. Anda bisa bayangkan pada portal berita orang bisa menuliskan naskahnya seperti layaknya tulisan-tulisan pada surat kabar, tabloid maupun majalah. Juga bisa disisipkan gambar, disisipkan video, dan bisa disisipkan audio. Sekalipun videonya atau gambarnya statis, tetapi audio bisa secara dramatik, diselingi musik, diberi instrumental ya, dan seterusnya yang mendramatisir situasi agar naskah yang dituliskan itu mampu secara emosional ditangkap oleh pemirsa atau konsumen informasi. Menulis konten untuk beragam media memang tidak mudah. Saya harus katakan tidak mudah karena dibutuhkan pengetahuan khusus. Seorang penulis yang baik di surat kabar, di majalah, atau di tabloid, kadang-kadang kesulitan ketika disuruh menuliskan naskah untuk radio atau televisi. Pada televisi dan radio, terutama pada televisi, umumnya lebih padat karena durasi putar gambar harus cepat, secepat mungkin. Keterangan-keterangan yang diberikan melalui tulisan-tulisan itu bisa dinikmati oleh pemirsa. Pada radio, kekuatan narasi itu juga harus pendek, jelas dan tegas. Anda tidak boleh menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat atau diksi-diksi yang bersayap yang membuat pendengar kebingungan. Anda harus tegas menyampaikan apa yang Anda maksud dalam kalimat yang Anda sampaikan, bila mana itu radio. Lain halnya pada televisi. Televisi didukung oleh gambar. Tetapi pada media baru, era yang sekarang kita hadapi ini yang disebut dengan media online, semuanya bisa dengan mudah Anda paparkan dan relatif tidak terbatas oleh durasi waktu. Pada televisi ada durasi waktu. Pada film ada durasi waktu. Pada radio juga ada durasi waktu. Pada surat kabar, majalah, dan tabloid ada keterbatasan halaman karena kertasnya pendek. Anda bisa bayangkan kalau Anda hidup sekarang, mohon maaf, Anda bisa membayangkan bagaimana nikmatnya Anda sebagai seorang penulis, pembuat grafis, pembuat video, audio visual di era yang namanya era online. Semua hampir tidak terbatas. Tergantung kemampuan, daya dukung, jaringan, maupun kuota internet yang tersedia untuk bisa Anda gunakan. Hal yang sama pada pembaca atau pemirsa Anda. Mereka juga membutuhkan kekuatan jaringan dan dukungan kuota untuk bisa terus menikmati informasi yang Anda paparkan. Saya mau bercerita begini, saudara sekalian. Satu ketika saya bertemu seorang kawan. Dia mantan pernah sesama
kerja, pernah pada era yang sama saya pernah bekerja dengannya di media cetak, Surat Kabar Harian. Saya terkejut ketika dia menyampaikan bahwa sekarang dia sudah punya televisi sendiri. Oh, saya pikir televisi seperti pada umumnya kita di rumah. Bukan. Dia membuat sebuah produk berita yang layaknya seperti kita bisa nikmati pada TV-TV komersial lainnya. Dia duduk membacakan beritanya menggunakan jas dengan suara yang bagus, dengan background seperti layaknya televisi komersial pada umumnya. Anda perlu tahu, itu dikerjakan hanya di ponselnya. Atau jika ingin lebih sempurna, kadang-kadang dia menggunakan laptop. Saya mau mengatakan kepada Anda bahwa era sekarang ini, televisi, radio, surat kabar telah berpindah, tabloid, majalah telah berpindah ke media online yang namanya portal, bisa namanya website atau juga blog. Sungguh sesuatu yang menurut saya perlu pemikiran ekstra bagaimana cara mengemas konten, pesan pada media-media yang saya sebutkan tadi. Saudara sekalian, ada hal yang membuat kita tidak perlu terlalu cemas. Karena pada media online sekarang ini, pada era media online atau yang kita sebut dengan media digital itu atau media baru itu, semua pengetahuan pada media cetak, pada media elektronik, pembuatan film, produksi suara pada radio, dan tulisan-tulisan atau gambar-gambar pada surat kabar, majalah, dan tabloid berpindah ke media online. Cara kerjanya hampir 100% sama. Ada pertanyaan, apa yang harus Anda kemas dalam konten di media yang beragam itu? Jawabannya tergantung apa yang ingin Anda sampaikan. Saudara-saudara sekalian, saya mau mengingatkan Anda tidak boleh lupa pada apa yang saya sampaikan di video pembelajaran sebelumnya. Apa itu? Tentang fakta. Sekali lagi, tentang fakta. Semua yang kita tuliskan pada media, baik cetak, baik elektronik, maupun media online dewasa ini, harus berlandaskan pada fakta. Orang-orang yang menguasai dengan baik pemahamannya, pengertian pemahaman, pengetahuannya tentang fakta, tidak kesulitan dalam mengemas konten. Sekali lagi, konten adalah isi dari media yang akan Anda suguhkan kepada pembaca, pendengar, pemirsa, dan seterusnya. Maka, jalan satu-satunya adalah kuasai dengan baik pemahaman tentang 4 fakta, perbanyak literasi Anda, perluas wawasan Anda. Dengan demikian, Anda akan menjadi seorang penulis konten atau produksi, orang-orang yang bisa memproduksi konten pada media-media yang berbeda. Demikian saudara-saudara sekalian, terima kasih telah mengikuti video pembelajaran saya. Saya Zulkarnain Hamson mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Indonesia Raya.